Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat melakukan aktivitas yang baik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 42 ayat 7. Tapi saya akan bacakan ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang tentu pernah mengalami tekanan jiwa seperti yang dialami oleh pemazmur. Tekanan jiwa tersebut bisa diakibatkan oleh banyak hal. Misalnya karena masalah keuangan, masalah persoalan pekerjaan, masalah sosial, musuh yang mengancam hidup, sakit penyakit, dan juga ketakutan kepada kematian. Bahkan Daud yang adalah seorang raja yang hebat juga mengalami tekanan dalam jiwanya karena masalah yang dihadapinya. 3 kali dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ia menggambarkan masalahnya yang berat dengan ungkapan, air mata menjadi makanannya siang dan malam. Banyak musuh yang menyerangnya, dan ia merasa terhimpit. Orang-orang mencelanya sambil berkata, di manakah Allahmu? Dan ada perkabungan yang melingkupi kehidupannya. Bagaimana kita menghadapi berbagai tekanan jiwa yang kita hadapi tersebut yang menghimpit hidup kita? Mari kita belajar dari Daud. Dalam tekanan jiwa yang menghimpitnya, Daud senantiasa mengarahkan matanya kepada Tuhan dan tetap berharap kepadanya. Dalam keterpurukan yang dihadapinya, dia teringat dengan pengalaman spiritualnya, bertemu dengan pribadi Tuhan di tanah sungai Yordan, di pegunungan Hermon, dan di bukit Misar. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Hermon terkenal akan kebanggaannya. Mungkin saja sang pemazmur menyebutkan gunung Misar di sini untuk mengungkapkan berbagai ekstrim geografis di mana ia akan mengingat Tuhan. Dari lembah Yordan yang rendah hingga gunung yang paling penting yaitu Hermon, hingga gunung yang mungkin kurang penting yaitu Misar. Daud mau mengatakan, di mana saja kita memanggil Tuhan, di sana Tuhan datang untuk menolong dan menguatkan kita. Mengingat pengalaman pertemuannya dengan Tuhan di tempat yang disebutkan di atas, Daud menemukan harapan yang menyemangatinya untuk membuktikan kesetiaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika jiwamu tertekan oleh banyak masalah dan pergumulan, lihatlah ke atas kepada Tuhan, dan ingatlah pengalaman hidupmu di mana Tuhan menyertai engkau dan menolong engkau, dan menguatkan engkau hingga saat ini. Karena hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri, bukan tergantung kepada orang lain, bukan tergantung kepada sekitar kita. Bila bahaya dan musuh mengancam hidupmu dan berbagai pergumulan melanda hidupmu, lihatlah ke atas dan berdoalah kepada Tuhan agar engkau dijaga, dibimbing, dan dimenangkan. Bila pergumulan hidup persoalan kamu hadapi, jangan melihat ke dalam diri kita sendiri, karena itu akan membuat kita putus asa. Bila persoalan dan juga tekanan batin menghimpit hidupmu, jangan melihat ke sekeliling, karena itu mungkin akan mengalihkan perhatianmu dari Tuhan, sehingga kamu bisa jadi tersesat. Bila persoalan dan tekanan batin menghimpit hidupmu, jangan melihat ke belakang seperti istri Lot, karena itu mungkin akan membangkitkan rasa takut kita, dan bisa saja kita mati menjadi batu garam. Tetapi bila kita melihat ke atas, di sana kita akan melihat harapan, serta mengetahui bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya pada kita siang dan malam. Dengan melihat kepada Tuhan, kita akan mengetahui
bahwa pergumulan yang menghimpit jiwa kita tidak akan berlangsung selamanya. Dengan melihat kepada Tuhan, kita akan mengetahui bahwa berkat Tuhan selalu baru tiap pagi, seperti yang dikatakan firman-Nya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ada sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang suatu hari menemukan koin emas di jalan. Sejak saat itu, dia terus menatap tanah sambil berjalan untuk mencari koin. Selama hidupnya, ia menemukan banyak koin. Tetapi selama itu, dia tidak pernah melihat bunga di sekitarnya dan pohon-pohon yang tumbuh dengan sangat indah. Ia tidak pernah melihat bukit, gunung, lembah, dan pemandangan indah yang di sekelilingnya. Ia tidak pernah melihat langit biru. Baginya, dunia yang indah itu hanyalah jalan yang berdebu, suram, dan tidak indah. Hanya sekedar tempat untuk mencari koin. Ini benar-benar kisah hidup kebanyakan orang di dunia. Mereka tidak pernah mengangkat mata mereka dari bumi. Mereka hidup hanya untuk mengumpulkan uang, untuk memperluas ladang demi ladang, untuk merencanakan kekuasaan, atau untuk mencari kesenangan belaka. Atau jika pencarian mereka sedikit lebih tinggi, itu tetap hanya untuk hal-hal duniawi. Mereka tidak pernah mengangkat mata mereka kepada Tuhan. Tidak ada langit biru dalam kegembiraan mereka. Mereka tidak menghargai visi surgawi. Mereka tidak memiliki Tuhan di dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila beban berat menghimpit jiwamu, janganlah mengarahkan pandanganmu kepada perkara yang kelihatan, tetapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, dan ingatlah penyertaan-Nya di dalam hidupmu sehari-hari. Berdoalah seperti pemazmur dan berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Jordan dan pegunungan Hermon di gunung Misar." Selamat berharap dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, menguatkan, dan memenangkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas janji pertolongan Tuhan yang setia, yang menguatkan, memampukan kami memenangkan pergumulan. Maka biarlah ketika jiwa kami terhimpit, kami mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan berseru meminta tolong. Maka dengarkanlah seruanku ya Bapa, dan lepaskanlah kami dari keterhimpitan dan tekanan batin. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berserah kepada Tuhan. Selamat dilepaskan dari tekanan batin. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.